Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak. Nama saya Rifki Kurniansyah. NIM saya 220101010105 untuk kuliah pemrograman lanjut kelas SI 301, yaitu dosen pengajar Insinyur Ahmad Jusyairi, Eskom, Mkom. Nah, di sini saya mengerjakan UTS ini secara mandiri, Pak. Oke, saya bisa jalani program itu. So, saya jalani apa presentasi. Ya, untuk PowerPoint-nya saya membuat singkat saja, Pak. Nah, di sini saya mengambil tema sistem e-government system, e-kontrak, surat pesanan sederhana menggunakan SISAF. Nah, tentang sistem e-kontrak surat pesanan ini adalah aplikasi berbasis teks yang dirancang untuk mendukung pengelolaan data penyedia, pembuatan transaksi kontrak, dan laporan kontrak secara terstruktur. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk mengelola data penyedia, menambahkan dan melihat data penyedia dengan kode unik, membuat transaksi kontrak, memilih penyedia berdasarkan kode, penginput data proyek, dan menvalidasi nilai kontrak terhadap pagu anggaran. Melihat laporan kontrak, menampilkan daftar kontrak yang telah dibuat beserta status validasi. Sistem ini membantu memastikan transparansi dan akreditasi dalam proses administrasi kontrak di lingkungan ruang lingkup pemerintah. Mungkin itu tujuannya apa ya, jelas uh, secara keseluruhannya. Nah, untuk saat ini programnya saya membuat program sederhana menggunakan konsol SISAF. Mungkin kedepannya bisa dikembangkan, tambahan database juga, dan itu bisa dipakai juga membuat proposal untuk perancangan sistem di atau saya itu sekretaris DPD Provinsi DKI Jakarta. Lanjut, untuk flowchart sistemnya Pak. Di sini flowchart sistemnya saya buat 3 menu. Di dalam menu ini ada untuk pilihan menu, itu ada satu itu data penyedia. Nah, di sini penyedia bisa didaftarkan, input penyedia baru, atau lihat penyedia. Jadi penyedia yang didaftarkan itu dapat terlihat setelah diinput. Kemudian di menu nomor 2 yaitu tampilan transaksi kontrak, di mana begitu kita mengetik menu 2 ini transaksi kontrak, maka akan tertampil data-data penyedia yang sudah didaftarkan. Kemudian memasukkan kode penyedia, baru membuat kontrak. Nah, input kontrak, proyek, nama proyek, kemudian nilai, pagu, dan lain-lain. Kemudian di sini saya buat validasi di mana nilai pagu anggaran itu tidak boleh, nilai kontrak tidak boleh lebih dari pagu anggaran. Nah, statusnya valid, maka dia akan berlanjut. Kalau misalnya tidak valid, maka dia akan balik lagi. Seperti itu, Pak. Kemudian tampilan pesan kode tidak valid. Kalau seandainya penyedianya kodenya tidak ada, maka dia akan menampilkan kode tidak valid. Setelah memvalidasi untuk nilai kontrak, maka di sini akan menyimpan transaksi kontrak, yaitu menyimpan ke dalam variabel yang saya buat, variabel array yang saya buat, kemudian menampilkan pesan berhasil. Nah, kemudian di nomor 3 ini menunya itu laporan kontrak, di mana tadi sudah dibuatkan transaksi kontrak, maka di sini dapat dilihat transaksi apa saja yang sudah dibuat. Misalnya tampilan daftar kontrak, kemudian tampilkan pesan tidak ada kontrak. Kalau misalnya dia tidak ada kontrak. Kemudian yang 4 adalah keluar program. Seperti itu, Pak. Nah, ini untuk tampilan sistem e-kontrak. Saya anggapnya seperti itu, Pak. Data penyedia, transaksi kontrak, laporan kontrak, kemudian keluar, pilih menu, kemudian di sini ada
satu misalnya data penyedia, tambah penyedia, lihat data penyedia, kembali ke menu utama. Kedua, menu transaksi kontrak. Nah, tadi yang kalau sudah didaftarkan penyedianya, dia akan keluar di sini kode penyedianya. Kemudian tinggal memasukkan kode penyedia. Kemudian di sini menu laporan kontrak, yaitu proyek pekerjaan yang sudah kita input di transaksi. Kemudian ini statusnya ada valid atau tidak valid, seperti itu. Oke, untuk PowerPoint-nya singkat saja Pak, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan dan menjalankan programnya. Ya, ini untuk soal ujiannya Pak, di mana di sini menggunakan tipe data, variabel, operator, perintah input, output, perulangan, percabangan dengan studi kasus, health, game, atau government. Nah, saya mengambil yang government seperti itu Pak. Oke, kemudian saya menggunakan Visual Basic Studio. Oke, Visual Basic Studio, saya menggunakan Visual Basic Studio, Pak. Di mana di sini saya membuat folder .NET. Nah, kemudian di programnya saya buat jadi satu file aja, Pak. Nah, pertama saya menggunakan library using system dan using system collection generic. Nah, kemudian di sini saya membuat kelas program, yaitu untuk menjalankan sisa program. Nah, setelah itu di sini saya membuat variabel, variabel, variabel penampungan atau bisa disebut juga array penampungan. Kemudian di dalam ada variabel kode dan nama. Ini untuk penyedia. Kemudian di sini ada multi variabel di mana data ini akan menyimpan satu file kontrak atau tuh satu file array yang berisi kontrak jadi per listnya seperti itu. Nah, kemudian di sini ada static void main string arguments, yaitu di mana ini adalah mainnya dari sysaf untuk menjalankan program. Di sini saya membuat menu, yaitu membuat variabel int pilihan, integer pilihan, dan di sini saya membuat perulangan do. Nah, do ini agar dia dapat kembali lagi ke awal ya Pak ya gitu ya. Jadi tidak langsung ke close. Jika sudah selesai maka kita akan pencet 4 baru ke close atau kita langsung close program dari menu bar yang ada di command prompt. Nah, di sini konsol clear yaitu membersihkan konsol, kemudian konsol redline menulis screen, menu-menunya. Nah, di sini ada pilihan. Nah, variabel pilihan ini convert to int 32 karena dia berbentuk integer, console redline. Jadi di sini buat input variabel yang kita buat pilihan, kita memilih satu atau tiga. Nah, di sini saya menggunakan switch case, yaitu adalah untuk pengganti misalnya perubah yang kita pilih. Contoh, jika kita mengetik satu, maka switch case ini akan membaca case sama dengan satu. Nah, satu ini, maka dia akan menarik atau menampilkan data function yang sudah saya buat. Misalnya menu data penyedia, function yang di bawah nanti saya jelaskan, Pak. Kemudian 2 menu transaksi kontrak dan 3 menu laporan kontrak. Nah, kemudian 4 yaitu adalah keluar, terima kasih, defaultnya adalah pilihan tidak ada. Artinya jika saya mengetik 5, 6, 7, 8, 9, 10 maka default ini yang akan keluar karena tidak ada dalam menu pilihan. Kemudian will pilihan tidak sama dengan 4. Nah, itu masuk ke dunia Pak. Jadi kalau misalnya saya tidak milih 4 maka dia tidak terus berulang di dalamnya. Terus akan berputar di dalam sini saja gitu. Kalau misalnya saya tidak mengetik 4 seperti itu tidak berakhir. Oke, kemudian selanjutnya menu data penyedia. Nah, di sini saya membuat function di mana function ini yang tadi saya jelaskan yaitu dapat dipanggil pada menu data penyedia jika kita mengetik misal satu gitu. Jadi maka dia akan memanggil tampilan menu data penyedia.
Nah, sama di sini saya menggunakan pilihan di dalamnya, di dalam menu penyedia, ada tambah penyedia, lihat daftar penyedia, kembali ke menu dan pilih menu yaitu sama mendeklarasi pilihan sesuai yang kita ketik. Di sini saya juga menggunakan Swiss Cash, di mana contoh saya ingin menambahkan penyedia. Nah, saya ingin menambahkan penyedia, maka di sini misalnya masukkan kode penyedia. Nah, kode penyedia ini saya membuat satu kode yang tadi dibuat yang sudah dibuat yaitu kode sama dengan string code sama dengan console readline, yaitu kita mengetikkan kode penyedia dan nama penyedia seperti ini, Pak. Kemudian setelah kita udah mengetikkan nama dan kodenya, maka di sini saya membuatkan fungsi untuk menampung dua data tersebut ke dalam array ataupun penampungan variabel eh, untuk dapat apa di apa datanya untuk dapat dilihat ataupun dimanipulasi lagi dengan dan lainnya lagi gitu. Kemudian jika dia sudah berhasil menyimpan, maka penyedia berhasil ditambahkan redline break. Nah, dia akan kembali lagi. Untuk lanjut kita ketik enter, maka dia akan balik lagi ke menu. Nah, kemudian yang konsol Redline Cache 2 ini daftar penyedia sama untuk melihat penyedia. Belum ada penyedia yang terdaftar. Kalau seandainya uh, daftar penyedia yaitu saya mengambil apa namanya fungsi sorry sebentar, daftar penyedia nih, daftar penyedia list daftar penyedia. Di sini saya buat new list string. Nah, di sini daftar penyedia. Jika dia dibaca.count di dalamnya adalah sama-sama dengan kosong, datanya kosong, maka sistem akan mengeluarkan output belum ada penyedia yang terdaftar. Else, jika datanya tidak kosong atau ada, maka for each var penyedia daftar penyedia. Artinya, jadi di sini saya mengambil nilai dari daftar penyedia, memasukkannya ke dalam variabel penyedia untuk dipanggil. Console wait sama dengan dollar code eh, buka kurung. Di sini ada penyedia dan code dan penyedia dan nama. Nah, saya deklarasi dulu ke sini. Kemudian console wetland tekan enter untuk melanjutkan. Kemudian pilihan nomor 3 adalah balik ke belakang. Pilihan tidak valid tekan enter untuk kembali. Kalau seandainya memilih nomor-nomor yang berbeda. Kemudian selanjutnya di sini ada menu transaksi kontrak, di mana fungsinya sama Pak seperti daftar penyedia, hanya mungkin eh, apa namanya isi penginputannya aja yang berbeda. Di sini belum ada penyedia. Kalau seandainya penyedia itu belum terdaftar, dia akan mengeluarkan informasi bahwasanya penyedia ini tidak ada gitu. Jadi kita harus daftarkan dulu. Nah, di sini penyedia ini kita untuk mencari penyedia, kemudian saya return. Terus untuk menampilkan daftar penyedia, nah seperti tadi Pak, saya menggunakan perorangan for each, yaitu membuat variabel penyedia dan menampung isi dari daftar penyedia. Kemudian saya mengeluarkan data list penyedia. Memilih penyedia berdasarkan kode. Nah, di sini jika ada penyedia, di sini kan sudah terlewat Pak. Maka berlanjut ke daftar penyedianya. Di sini saya mengharuskan untuk memasukkan kode penyedia yang sudah dibuat. Var penyedia dipilih sama dengan daftar penyedia fin p sama dengan lebih besar sama dengan p titik kode, yaitu mengambil kode sama dengan kode penyedia. Nah, if penyedia dipilih sama dengan default, konsol kode penyedia tidak ditemukan. Tekan enter untuk kembali. Nah, di sini uh, jika penyedianya tidak ada, misalnya isinya adalah default kosong gitu, dari pencariannya ini kosong, nah, maka dia akan uh, membuat kode penyedia tidak ditemukan. Tekan enter. Nah, jika ini tidak default, jika dia ada penyedia sesuai dengan kode, maka penyedia yang dipilih yaitu penyedia dipilih nama, karena di atas ini
Sampai penyedia dipilih, dot nama. Oke. Nah, di sini sudah masuk penyedia dipilih. Find. Nah, kode penyedia konsol Redline. Dipilih yang penyedia dipilih dot nama. Kemudian setelah menginput kode penyedia, maka di sini kita menginput data kontrak, pagu anggaran, durasi hari, kemudian status. Nah, ini di sini ada namanya validasi, Pak. Setelah kita masukin durasi hari, status kontrak. Nah, nilai kontrak tidak boleh lebih besar daripada pagu anggaran. Nah, tanda tanya tidak valid atau valid. Nah, kalau seandainya ini terjadi, maka dia statusnya tidak valid. Nah, kalau seandainya dia tidak terjadi, maka statusnya valid. Simpan transaksi. Nah, setelah semua kita masukkan penginputan, kemudian di sini ada simpan transaksi ke daftar kontrak, yaitu string transaksi yang tadi saya buat. Saya membuat variabel dulu, variabel ke dalam satu transaksi, isi dari data-data tersebut, penyedia, nama, segala semuanya. Nah, kemudian saya masukkan ke dalam daftar kontrak yang sudah dibuat di atas. Add transaksi. Kemudian di sini ada kontrak berhasil disimpan, tekan enter kembali ke menu. Sama untuk laporannya. Di sini juga saya menggunakan perulangan for, yaitu NTI untuk menampilkan eh, daftar kontrak, yaitu I++. Jadi dia akan menampilkan I+1 terus sesuai dengan array yang saya tadi masukkan kontraknya. Misalnya kontrak di daftar kontrak ini, saya menampung array di daftar kontrak dan saya baca lagi menggunakan array 0 sampai dengan seterusnya, seperti itu. Nah, kemudian tekan enter untuk kembali ke menu utama. Oke. Kemudian di sini saya akan coba untuk menjalankan programnya, Pak. New terminal. Oke, saya akan buat dulu .NET build. Oke, saya besarin, kemudian .NET run. Oke, di sini sudah jalan, Pak. Jadi misalnya di sini saya mau uji coba untuk data penyedia. Nah, kalau saya melihat penyedia, mengetik 2, maka dia akan belum ada penyedia, lanjutkan. Udah, oke. Mengetik 3, dia akan kembali. Saya akan ketik 1, kemudian saya tambah penyedia. Saya memasukkan kode penyedia A1. Kemudian saya memasukkan nama penyedia CV Sukses Jaya. Oke, berhasil ditambahkan. Saya akan melihat penyedianya. Sukses Jaya terdaftar. Saya mau tambahkan lagi kode penyedia A2, yaitu PT Maju Jaya. Oke, berhasil. Saya kembali. Nah, di sini saya akan membuat transaksi kontrak. Contoh, saya membuat transaksi kontrak. Nah, jika transaksi kontrak ini terdapat daftar penyedia, maka dia akan menampilkan data penyedia yang telah didaftarkan, yaitu kode penyedia A1, nama CV Sukses Jaya, kode penyedia A2, yaitu nama PT Maju Jaya. Di sini saya akan mengambil membuat kontrak untuk PT Maju Jaya. Oke, di sini PT Maju Jaya akan keluar, PT Maju Jaya, kemudian nama proyek, pekerjaan, perbaikan ducting. Oke, contoh. Nah, kemudian kode kontraknya biasanya kalau di pemerintahan itu 001 surat pesanan SP min BU / PPK / Romawi / 2024. Yang kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian nilai pagu pekerjaan ini nilai kontraknya adalah misal 45 juta. Oke, kemudian di sini pagunya adalah sekitar 50 juta. Oke, masih bisa. Nah, kemudian durasinya itu adalah 13 hari. Sorry.
14 hari. Berhasil disimpan. Oke, kemudian saya akan melihat laporannya. Oke, sudah masuk valid karena nilai kontrak tidak lebih dari pagu. Sekarang saya mau coba membuat nilai kontrak lebih dari pagu. Contoh saya memakai penyedia A1. Kemudian di sini nama proyek ada pekerjaan pemeliharaan AC. Kemudian di sini kontrak saya itu 13 juta. Pagunya ini kode kontrak, saya memasukkan kesalahan, Pak. Bapak, nilai kontraknya adalah 13 juta. Kemudian di sini pagu anggarannya itu 12 juta. Durasinya 10. Oke. Baru kita lihat. Nah, di sini kontraknya tidak valid. Jadi di mana di sini pagunya itu nilai kontrak lebih besar daripada nilai pagu, seperti itu. Oke, Pak, mungkin itu aja untuk presentasi dari saya. Saya Rifki Kurniasyah. Terima kasih banyak. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, baik secara untuk presentasi ini ataupun secara tertulis yang dalam menjawab ujian, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.